Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Mbak Esti, Mas David, dan teman-teman semua. Dalam video kali ini, kami dari kelompok BIS Kramat Jati akan membahas materi mengenai auditor internal dan pengendalian internal. BIS Kramat Jati, tujuan Bali, hari ini presentasi sama Mbak Esti, sama Mas David. Kita siapnya presentasi. Ayo kita belajar. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menceritakan dikit nih terkait dengan contoh ilustrasi yang ada di buku. Jadi ceritanya terdapat seorang cleaning service dan juga supervisor cleaning service. Kemudian ada sebuah percakapan nih di antara mereka yang mengatakan bahwa kamar mandi sebuah kantor itu kondisinya sedang kotor. Nah untuk menjaga kebersihan kamar mandi, kantor tersebut sudah membuat mekanisme yaitu menempatkan tenaga kebersihan, memasang tempat sampah, dan juga tisu di kamar mandi. Nah mekanisme inilah yang dinamakan dengan pengendalian. Dengan kata lain, pengendalian internal itu adalah tanggung jawab semua komponen dalam organisasi, jadi bukan hanya petugas kamar mandi saja. Di sini petugas CS itu menjadi salah satu komponen pengendalian, dan supervisor CS merupakan analogi fungsi auditor internal yang bertugas untuk memastikan bahwa pengendalian yang ditetapkan itu sudah berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya kita masuk pada jenis pengendalian. Jadi ada beberapa jenis pengendalian, yaitu pengendalian manajemen dan pengendalian internal. Nah, di setiap organisasi itu kan pasti memiliki visi, misi, tujuan. Nah, untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan tersebut dapat tercapai, maka perlu dibuat suatu mekanisme pengendalian. Nah, mekanisme pengendalian inilah yang disebut sebagai sistem pengendalian manajemen. Mengutip dari buku yang dibuat oleh Pitchcat pada tahun 2010 pada halaman 246 yang menyatakan bahwa prinsip utama dari pengendalian internal adalah Dewan Direksi seharusnya menjaga sistem pengendalian internal untuk mengamankan investasi pemegang saham dan aset perusahaan. Prinsip utama inilah yang menjadikan sistem pengendalian internal sebagai pagar perusahaan yang mengamankan kekayaan yang ada di dalamnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan atas usaha tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan itu meliputi manajemen, investor sebagai pemegang saham, dan juga kreditur selaku pemberi kredit bagi perusahaan. Di sini, Dewan Direksi juga diwajibkan untuk melakukan review atas keefektifan sistem pengendalian internal dan melaporkannya kepada pemegang saham. Review tersebut meliputi pengendalian material yang termasuk keuangan, operasional, pengendalian kepatuhan, dan manajemen risiko. Di sini juga ada 4 tipe pengendalian. Yang pertama yaitu preventif atau pencegahan. Preventif merupakan pengendalian yang diharapkan mampu mencegah suatu resiko yang dapat terjadi. Yang kedua adalah detektif atau pendeteksian. Pengendalian ini mampu mencari tahu dan memeriksa apakah terdapat masalah yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah korektif atau koreksi. Pengendalian ini mampu memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam perusahaan yang ditemukan pada pengendalian detektif. Yang keempat atau yang terakhir yaitu compensating atau pengganti. Pengendalian ini mampu memperkuat pengendalian yang dianggap kurang efektif. 5 metode pengendalian spesifik, yaitu pengendalian organisasional, pengendalian operasional, pengendalian personil, lalu ada review periodik, dan yang terakhir ada fasilitas dan peralatan. Pengendalian organisasional merupakan kerangka dalam organisasi yang menjadi panduan dalam berbagai aktivitas organisasi dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi. Antara lain, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab, struktur organisasional, kewenangan pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan pemisahan tugas. Pengendalian operasional merupakan suatu cara agar organisasi melakukan berbagai aktivitas operasi yang sesuai dengan tujuannya. Terdapat 7 tipe pengendalian operasional, yaitu perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi dan informasi, dokumentasi, otorisasi, lalu ada kebijakan dan prosedur, dan yang terakhir ada orderliness. Pengendalian personil mengarahkan agar karyawan yang tepat menjalankan tugas yang tepat pula. Beberapa tipe pengendalian personil antara lain rekrutmen dan seleksi personil yang tepat, lalu ada orientasi, pelatihan dan pengembangan, dan supervisi. Review periodik membantu organisasi dalam menilai kemajuan dan kinerja karyawannya, lalu kegiatan operasional dan program organisasi. Ada 3 tipe review periodik, yaitu review karyawan individual, lalu ada review atas operasi dan program, dan review eksternal. Fasilitas dan peralatan. Fasilitas dan peralatan yang tidak tepat akan mengganggu kegiatan operasional organisasi. Maka dari itu dibutuhkan fasilitas dan peralatan yang tepat guna membantu jalannya operasional yang efektif dan efisien. Ada gambar
Model pengendalian ini menunjukkan bahwa setiap tujuan atau objektif yang ditetapkan memiliki risiko inheren atau bawaan yang akan berdampak pada strategi pengendalian. Untuk mengantisipasi risiko yang terjadi dalam aktivitas, perlu dilakukan pengendalian yang sifatnya preventif. Selain itu, suatu strategi pengendalian juga dipengaruhi oleh lingkungan pengendaliannya. Pengendalian internal modern SOSO. Nah, bagaimana pengendalian internal dalam perusahaan daerah modern muncul? Yakni diawali pada peristiwa yang ada di Amerika Serikat pada era 1991, di mana banyak perusahaan di Amerika Serikat yang gulung tikar karena akibat inflasi dan juga kecurangan dalam perusahaan, sehingga ini memunculkan suatu organisasi yang dibentuk oleh 5 organisasi profesional pada tahun 1992 di Amerika Serikat, yaitu SOSO. Nah, SOSO ini mendedikasikan kepada konsep kepemimpinan mengenai kerangka kerja dan panduan atau petunjuk tentang pengendalian internal, pengelolaan risiko usaha, serta pencegahan kecurangan. Di dalam SOSO juga menerbitkan suatu framework, yaitu Internal Control Framework, mana pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajer, dan personel entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang 3 capaian tujuan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal sendiri digambarkan secara skematis dengan cara yang bervariasi, namun maknanya tetap sama. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada aktivitas pengendalian, yang ketiga ada penaksiran resiko, yang keempat ada pemonitoran, dan yang kelima ada informasi dan komunikasi. Kita akan bahas detailnya satu persatu. Nah, untuk komponen pengendalian yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Nah, untuk selanjutnya, lingkungan pengendalian sendiri terdiri dari yang pertama, organisasi menunjukkan suatu integritas dan nilai-nilai etis. Yang kedua, dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan pengawasan atas pengembangan dan kinerja suatu pengendalian internal. Yang ketiga, keberadaan manajemen dengan pengawasan dewan komisaris, struktur garis pelaporan, dan kewenangan yang tepat dan bertanggungjawaban dalam tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, organisasi menunjukkan suatu komitmen untuk melakukan, mengembangkan, dan menjaga kompetensi individual selaras dengan tujuan organisasi. Serta yang terakhir, organisasi memegang akuntabilitas individu untuk bertanggung jawab atas pengendalian internal dalam mencapai tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian merupakan suatu tindakan melalui kebijakan atau prosedur yang membantu manajemen untuk mengurangi resiko terhadap pencapaian tujuan yang dilakukan. Seperti contohnya ada pemisahan tugas, rekonsiliasi, verifikasi, ulasan kinerja, serta karyawan yang kompeten. Lalu, bagaimana jika dalam suatu pengendalian tidak berjalan dengan tepat? Seperti contohnya ada pemisahan tugas yang tidak praktis. Nah, manajemen dapat mengembangkan suatu kegiatan yaitu pengendalian alternatif. Penaksiran resiko. Penaksiran resiko merupakan mengidentifikasi dan menganalisis resiko serta memberikan saran yang tepat. Terdapat beberapa tahap dalam resiko. Yang pertama, mengidentifikasi resiko yang berkaitan dengan apa tujuan dari entitas, ada komprehensif, serta ada risiko yang berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal, baik pada level entitas maupun aktivitas. Lalu yang kedua, ada evaluasi risiko yang berkaitan dengan estimasi dan signifikasi suatu risiko, serta penilaian kemungkinan terjadinya risiko. Lalu yang ketiga, ada
penilaian terhadap selera resiko dari organisasi. Yang terakhir ada pengembangan respon. Terdapat 4 tipe respon. Yang pertama ada toleransi, perlakuan, terminasi, serta transfer. Pengendalian yang tepat melibatkan pengendalian yang preventif dan detektif. Selanjutnya adalah pemonitoran, di mana seharusnya sistem informasi akuntansi dimonitor untuk menilai kualitas dari kinerja sistem dalam periode waktu. Selanjutnya ada 2 tipe pemonitoran. Yang pertama ada pemonitoran pada periode yang sedang berlangsung. Pemonitoran ini dilakukan dalam aktivitas yang sedang berlangsung seperti aktivitas manajemen secara reguler dan aktivitas operasional rutin. Lalu yang kedua ada evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah ini meliputi evaluasi atas keefektifan sistem pengendalian internal dan memberikan keyakinan bahwa pengendalian internal mencapai hasil yang diharapkan. Lalu untuk komponen terakhir adalah informasi dan komunikasi, di mana menjadi hal penting untuk mencapai tujuan dari pengendalian internal. Tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada publik. Hal ini dapat dicapai dengan mengkomunikasikan informasi tersebut dalam bentuk pengungkapan secara wajar dalam laporan dan dikeluarkan secara tepat waktu. Informasi diperlukan pada semua level organisasi untuk mencapai pengendalian internal yang efektif. Nah, selanjutnya rangka pengendalian internal JOSO. Selain COSO, terdapat rangka pengendalian internal yang diterbitkan oleh Canadian Institute of Chartered Accountants atau yang bisa disingkat dengan CICA. Di dalam website CICA memberikan konsep pemahaman tentang pengendalian internal untuk berbagai kriteria yang dikembangkan, meliputi kontrol perlu dipahami dalam konteks yang luas. Kontrol terdiri dari unsur-unsur dari suatu organisasi, seperti halnya sumber dayanya, struktur, tugas, proses. Nah, dalam hal itu akan mencakup memberikan bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya. Efektivitas pengendalian tidak dapat dinilai semata apabila sudah terpenuhi secara material, namun bagaimana material tersebut terkait, seperti halnya elemen organisasi. Selanjutnya, elemen kontrol dalam perancangan dan juga pengevaluasian. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Selanjutnya, kontrol harus mencakup identifikasi dan mitigasi risiko. SOA mulai berkembang setelah kedua kasus, yakni kasus skandal Enron dan kasus skandal WorldCom terjadi. Kedua kasus tersebut terjadi karena terdapat kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan. Salah satu faktor penyebab adanya kasus seperti ini adalah pengendalian terhadap laporan keuangan yang masih lemah pada suatu perusahaan. Laporan manajemen tersebut juga harus menyatakan bahwa akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan telah menilai dan melaporkan evaluasi keefektifan pengendalian internal tersebut. Jika ada suatu kelemahan pengendalian internal dalam suatu perusahaan, maka hal tersebut harus dilaporkan. Dan salah satu pengendalian internal sesuai dengan SOA, seksi 404, yaitu salah satunya adalah tanggung jawab manajemen adalah menerbitkan dan menjaga kriteria bagi evaluator untuk menilai keefektifan pengendalian internal perusahaan atas laporan keuangan. Pengendalian internal sangat berhubungan erat dengan auditor internal. Fungsi dari pengendalian internal adalah memastikan bahwa SOP dari perusahaan itu telah dijalankan sehingga perusahaan itu dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Lalu untuk fungsi auditor internal adalah memastikan bahwa pengendalian internal yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sudah berjalan sesuai dengan yang semestinya, sehingga resiko dari perusahaan itu dapat diminimalkan apabila pengendalian internal itu dapat berjalan dengan baik. Nah, perkembangan pengendalian internal yang semakin maju itu diharapkan meningkatkan peran dari pengendalian internal di dalam mengurangi resiko perusahaan. Pengendalian internal ini didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian
Yang pertama itu efektivitas dan juga efisien. Lalu yang kedua adalah keandalan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap hukum. Sekian presentasi dari kelompok Ramadjati. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tetap semangat dan juga salam sehat.